Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan oposisi yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Meris Manggala dari SMA Negeri 9 Malang, selaku pembicara dari tim pemerintah yang akan menentukan definisi serta latar belakang mengapa topik ini perlu kita perdebatkan. Saya juga yang akan menentukan argumen-argumen saya dan juga meninjau ulang argumen yang saya berikan. Baik Dewan Juri yang saya hormati, saya setuju bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi pengiriman mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Sebelum saya memaparkan argumen-argumen saya, izinkan saya menyampaikan definisi serta latar belakang terhadap mosi ini terlebih dahulu. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Artinya, nilai yang dipakai di perguruan tinggi secara transparan, dan yang bisa melihat nilai tersebut adalah perguruan tinggi dan juga sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan bahwa nilai kejujuran SLT memprihatinkan. Banyak kecurangan di sejumlah daerah. Anies Baswedan menyatakan, kita ingin membuat ini sebagai awal, bukan sebagai akhir. Jadi fakta bahwa nilai kejujuran masih sangat memprihatinkan. Maka jadilah ini baseline untuk perbaikan ke depan karena sejalan dengan semangat revolusi mental dalam pendidikan, kebudayaan, dan juga pendidikan karakter. Saya tetap setuju bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi pengiriman mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Hal inilah yang membuat negara kita tidak bisa terus maju, terus menjadi negara berkembang karena semakin banyak siswa yang tidak jujur. Karena pendidikan karakter hanya sebagai kalimat saja, tetapi tidak dijelaskan secara tindakan, gimana kita harus jujur, bagaimana kita harus bisa menghargai proses kita. Dan hal inilah yang membuat negara kita tidak maju. Berita Liputan 6 tanggal 5 April 2018, soal bocor, Anies ingatkan kinerja sekolah tak ditentukan angka UN. Adanya KKM dan juga standar Danem menjadikan siswa tertekan dengan penentuan tersebut, sehingga banyak siswa mulai tidak jujur dengan pengerjaan tugas sekolah. Akibatnya, sekolah tersebut mendapatkan nilai siswa yang tidak jujur. Hal inilah yang mungkin harus kita curigai. Integritas sekolah bukan menjadi patokan siswa bisa diterima di perguruan tinggi. Kejujuran siswa pun juga tidak bisa menjadi patokan siswa tersebut bisa diterima di perguruan tinggi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengomentari bocornya soal dan jawaban ujian sekolah berstandar nasional. Ia mengingatkan para kepala sekolah jangan terlibat penyebaran kebocoran. Kepala sekolah juga mencari bocoran-bocoran enggak usah, karena kinerja sebuah sekolah tidak ditentukan oleh angka UN, ujar Anies Baswedan. Kebocoran soal USBN ini terendus Ombudsman DKI Jakarta dan Bekasi. Kebocoran soal dan kunci jawaban itu diduga berasal dari tempat bimbingan belajar. Di sini sudah nampak bahwa soal-soal bocor karena dari bimbingan belajar. Artinya keamanan dari soal ujian ini sudah tidak bisa kita percaya kembali. Sehingga kita patut curiga, kenapa nilai-nilai siswa tersebut bisa naik, padahal selama proses pembelajaran siswa tersebut bisa juga nilainya turun ataupun juga naik. Nah, inilah yang harus kita pahami secara betul. Solusi menurut saya yang sangat bisa kita lakukan saat ini dalam jangka pendek dan juga jangka panjang adalah menghapus adanya KKM. Karena dengan adanya KKM ini membuat siswa semakin terpaku. Adanya KKM ini membuat siswa harus nilainya di atas 75. Inilah yang membuat siswa menjadi sebaiknya nilai harus di atas 75 biar lulus, biar diterima di perguruan tinggi favorit. Inilah yang harus dihapus dari pemikiran siswa. Dan juga adanya pendidikan karakter dari siswa yang membuat siswa akhirnya paham bahwa lebih baik menghargai proses pembelajaran dibandingkan harus mendapatkan nilai bagus di kedepannya. Karena nanti di saat perguruan tinggi kita tidak hanya dilihat dari nilai saja, tapi dosen-dosen kita juga melihat bagaimana proses kita dalam memahami materi dan juga bagaimana kita menyampaikan materi yang kita berikan. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan saya. Terima kasih dan selamat pagi.